Cek cek, oke. Oke, jadi gini ya, mau menyampaikan sesuatu bahwa konten ini adalah konten unfaedah. Ya benar. Dan jika kalian tetap menonton, silahkan. Dan kami mengucapkan Selamat menonton. wah bareng cuk, woi. Yo yo. Halo semua, apa kabar netizenku yang bajingan? Budiman, apa kabar? Baik, pup Anda lancar? Hah, mampet. Belilah sokok wes. Wes saguyan. Oke, pada video yang unfaedah ini, tim film Oi bakal merangkum alur cerita film Beef Fruit. Pada penasaran kan? Langsung aja simak videonya. Sebelum itu siapkan kopi dan sebat atau cemilan dan duduk bersamanya, lalu intro. Get it when I get back. Di awal film diperlihatkan seorang laki-laki yang berantakan dan tak karuan. Ya, walaupun masih di awal film, ia habis mengenjot seorang cewek. Laki-laki ini bernama Jay Wheeler. Jay Wheeler mempunyai otak yang besar pada seseorang, sehingga ia diancam sama orang tersebut. Jay juga terlibat pada aksi kejahatan juga. Ia harus menghabiskan waktu untuk menjalani hukuman sosial di rumah sakit jiwa. Mantap. Di sana C juga menjadi tukang pel lantai. Walaupun lagi menjalani hukuman, C masih aja sempet-sempetnya mabuk sama pasien di rumah sakit itu, guys. Ia pun dimarahin dong sama dokter yang ada di sana. C pun diancam karena kalau dia berbuat masalah lagi, ia benar-benar akan dijeblosin ke penjara. Nah, singkat cerita, pas dia pulang dari pekerjaannya, dia nih melihat salah satu pasien yang mau digenjot sama pasien lain. Insting manusianya si Jay pun memberontak. Ia pun menyelamatkan pasien itu dari cengkraman pasien yang mesum. Jay pun bilang ke pasien itu kalau dia harus bisa jaga diri. Tapi sentuhan tangan si Jay inilah yang menjadi pasien ini klepek-klepek. Ia pun langsung berlari dan mengikuti si Jay. Orang gila diikutin orang gila. Di sisi lain si Jay ini kehabisan duit dan dia harus bayar utang nih ke orang itu. Kebetulan adiknya dia tuh mau nikah, jadi ia pikir tak ada salahnya ia datang ke acara kawinan adiknya. Siapa tahu dia bakal dikasih duit sama mertuanya. Akhirnya Jay pergi ke tempat kekawinan adiknya bareng si pasien ini. BTW pasien ini bernama Devi, dan muka dia tuh sangat polos. Semenjak kematian ibunya membuat Devi kehilangan arah. Makanya dia dibawa ke rumah sakit jiwa. Di sini ia mempunyai kebiasaan yang yang sangat aneh lur. Dia nih nggak suka pakai alas kaki, jadi ia lebih suka nyeker. Ya namanya juga nggak waras, jadi si Devi itu melakukan hal-hal yang juga nggak waras. Dia pun dengan polosnya nanya ke Jay apakah mereka ini pacaran. Jay pun mengiyakan aja ya kan, biar cepet. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumahnya si Jay. Wow, besar sekali ya rumahnya. Jay pun langsung masuk dengan menggandeng Devi ke dalam rumahnya. Ia pun bertemu dengan ibunya Jay dan langsung dikenalin kalau ibu ini pacar saya. Jay pun bertemu dengan ayahnya. Jadi hubungan Jay dengan ayahnya itu tak terlalu akrab ya guys. Makanya pembicaraan mereka pun cuma apa adanya. Sampailah di acara keluarga. Devi pun turun dengan pakaian sangat cantik dan bertemu dengan keluarganya guys. Jay pun senang karena Devi nggak gila-gila banget bertemu keluarganya. Tapi esok harinya si Devi ini berinisiatif membersihkan kamar mandi. Jay pun kaget dong karena jadi orang kaya gitu. Jadi yang membersihkan kamar mandi itu adalah pekerjaan pembantu. Sombong. Pas lagi bersihin kamar mandi, si Devi pun cerita kalau dirinya udah terbiasa membersihkan kamar mandi. Dia pun dengan santainya bercerita kalau dia yang membunuh ibunya. Durhaka cuy. Sehingga dirinya dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa.
Jay pun langsung melongok mendengar hal ini. Dia pun termenung di kamar tidurnya. Keesokan harinya, Devi pun malah didandani sama ibunya sampai ia menjadi sangat cantik. Kepala bawahnya Jay pun menjadi tegang karena banget karena melihat Devi ya sangat cantik tuh, sangean. sange itu. Tibalah di hari pernikahan, Devi pun malah bertingkah kontol, konyol. Konyol. Di saat adanya menikah, Jay pun langsung nyamperin Devi. Udah dong, jangan bikin malu. Singkat cerita, mereka pun berdansa. Devi ini mempunyai masa lalu yang kelam. Dia nggak pernah ke sekolah, jadi ia bertingkah agak konyol. Di saat Jay datang dalam kehidupannya, ia pun jadi senang dan bahagia. Devi pun mempunyai kesempatan berdansa dengan ayahnya si Jay. Ayahnya si Jay pun penasaran dengan hubungan mereka dan siapa Devi sebenarnya sampailah si Devi kembali kambuh. Akhirnya si Jay berbicara yang sebenarnya pada keluarganya kalau dirinya adalah seorang tukang pel dan Devi adalah pasien rumah sakit jiwa. Ayahnya pun langsung marah dong, ya kali itu anak orang kaya pacaran sama orang gila. Jay dan Devi pun kabur naik taksi. Mereka pun akhirnya balik ke garansi bapaknya untuk mencuri mobil. Kayak gini, tapi kebahagiaan Devi tak lama. Jay dengan jahatnya meninggalkan di stasiun dengan alasan Jay mau keluar sebentar. Devi pun nurut aja, padahal Jay meninggalkan Devi sendirian dong. Di perjalanan, Jay pun ditelepon oleh dokternya. Dokter itu bilang kalau Devi ia nggak pernah keluar dari rumah, jadi seumur hidupnya ia hanya dikurung sama ibunya. Dan agak berbahaya kalau meninggalkan Devi sendirian di alam bebas. Di sisi lain, Devi pun masih setia menunggunya di stasiun. Sampai akhirnya Jay pun sadar dan kembali menjemput Devi lagi. Akhirnya mereka bersatu kembali. Di perjalanan mereka dikejar oleh polisi. Jay pun panik dong, tapi si Devi malah dada-dada dan senyum pada polisi. Singkat cerita, mereka pun berhasil kabur dari polisi dan sembunyi di kegelapan malam. Saat malam dan dingin, hasratnya Jay memberontak. Ia pun menghampiri Devi dan mengajak untuk bercocok tanam. Devi pun bilang kalau dirinya masih perawan. Akhirnya mereka malah berbincang-bincang kenapa hubungan Jay dan ayahnya agak renggang. Jadi si Jay pernah bergenjotan dengan istri temannya ayahnya guys. Wola, anak laknat. Dan hal itu membuat ayahnya Jay marah banget pada Jay. Sangean wong. Keesokan harinya, Jay dan Devi pun mampir di pasar malam. Devi pun asli seneng banget dan bahagia si Devi ini. Dia pun merasa hal ini hal yang terbaik pada hidupnya. Mereka pun bingung mau pergi kemana lagi, karena si Devi ini gak mau pulang lagi ke rumah sakit jiwa. Si Jay kan juga punya utang pada orang, dan ia gak mungkin pulang ke rumahnya. Dokter rumah sakit jiwa pun menelpon Jay lagi. Dokter pun mengancam Jay bakal ngelaporin ke polisi karena Jay ngebawa pasien dari rumah sakit jiwa. Nah, si Devi dengar hal ini. Dia pun jadi sakit hati melihat ternyata Jay nggak sayang sama dia. Devi pun bawa kabur mobilnya, walaupun nyetirnya muter-muter doang. Sampai akhirnya mobilnya nabrak sebuah besi yang sangat besar. Mereka berakhir duduk di sebuah kafe. Jay pun bertanya sekali lagi pada Devi, apakah benar ia yang membunuh ibunya? Devi pun menceritakan kejadian sebenarnya kalau ibunya mengidap skizofrenia, jadi sering mendengarkan dan halusinasi yang berlebihan. Sampailah suatu hari Devi melihat ibunya yang sudah meninggal. Jadi si Devi kita tahu kalau yang sakit adalah ibunya guys, bukan si Devi. Devi pun cuma terkena imbas emaknya. Nah, lagi enak-enak ngobrol, tiba-tiba datanglah polisi yang dikirim si dokter. Jay pun masukin ke dalam penjara. Singkat cerita, orang tuanya tahu dong ibunya Jay meminta ayahnya untuk menebus Jay. Ya sebagai orang tua mau gimana lagi, pasti tetap sayang lah sama anaknya. Jay pun keluar dari penjara.
Dia pun balik ke apartemennya, tapi ya apartemennya ya sudah dipora-porandakan, diberantakin sama abang-abang yang berotot. Ia pun ngabur dan balik ke rumah sakit untuk nemuin Devi, tapi ya sudah tentu dong dihadang sama dokternya. Jay pun putus asa dan bingung harus gimana lagi. Akhirnya ia tidur di rel kereta api supaya ia dikira bunuh diri dan dianggap gila. Akhirnya ia dimasukin di dalam rumah sakit jiwa dong. Dia pun ditaruh di kamar isolasi, jadi terpisah ya dari pasien-pasien lainnya. Sampailah tiba suatu malam, datanglah abang-abang yang berotot yang ingin membunuh Jay. Tapi ia tertolong sama pasien lain yang diajak mabuk di awal film tadi. Singkat cerita, dokternya pun sadar kalau si Devi nggak sakit dan apa yang dikatakan Jay itu benar. Kalau yang sakit ibunya Devi. Ia pun membebaskan Devi dan Jay dari RSJ atau rumah sakit jiwa, dan mereka kembali bersatu kembali. Film pun diakhiri dengan ending yang membahagiakan, dan film pun sekaligus tamat. Oke, dari penjelasan atau kesimpulan film ini adalah Devi itu adalah orang yang normal. Iya. Dan hanya terkena imbasnya ya guys. Jadi dan si apa senengnya? Alah. Dan si apa seneng si Jay sang ya. Gampang tegang bar kuwi nyero apa ya? Apa dah? Dan dari film ini diambil saja sisi positifnya dan ditinggalkan sisi negatifnya. Dan saya mewakili tim film OI mengundurkan diri, undur dan Mengucapkan banyak terima kasih pada Anda yang sudah menonton film ini. selamat tinggal. Selamat. Sampai video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.